Halo, semangat pagi sobat terkasih, sehat bagi kita semua. Mari kita awali rangkaian aktivitas pagi hari ini dengan ungkapan syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang malam istirahat kita. Dan pagi hari ini di lingkungan tempat tinggal saya ramai terdengar suara takbir di masjid-masjid, di musola-musola, karena mereka sedang merayakan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, Hari Raya penebusan dosa bagi mereka. Ceritanya kira-kira begitulah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, bacaan kita pagi hari ini saya akan ambilkan dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 7 dan ayat 8 saja. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanya ia. "Di sini ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban baginya, anakku." Ya, saat ini kita sedang tidak ingin membicarakan korban yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita sebelah. Renungan kita pagi hari ini saya akan beri judul Ketaatan Iman. Sebagaimana nats yang kita baca dalam Kejadian pasal 22, kalau kita baca secara keseluruhan dari ayat yang pertama, di sana perikopnya berjudul Kepercayaan Abraham diuji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tahukah saudara siapa sih Bapak Abraham itu? Coba sebutkan, Bapak Abraham itu siapa sih? Apakah Bapak Abraham itu yang ada di Depsos itu? Atau Bapak Abraham yang di tempat lain? Ya, tentu bukan itu yang dimaksud. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu siapa yang disebut Bapak Abraham itu. Yang saya maksud adalah Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Itu pasti benar, Bapak Abraham orang beriman, yaitu yang biasa dan sering kita dengar cerita-ceritanya dari waktu kita masih sekolah minggu. Ya, dari waktu kita masih sekolah minggu. Sekarang bagaimanakah dengan saudara dan saya yang juga disebut orang-orang percaya? Apakah kita juga menjadi orang-orang yang senantiasa setia? Seperti Bapak kita, Bapak Abraham yang setia saat itu. Bapak Abraham yang begitu taat
atas perintah-perintah yang Tuhan nyatakan, atas perintah-perintah yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Apakah kita tidak khawatir? Apakah kita masih khawatir? Secara khusus kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 melalui pertanyaan anaknya Ishak. Yang mengatakan, di sini ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Itu sebenarnya dimulai dari ayat-ayat yang sebelumnya, yang Abraham sudah tahu persis apa yang Tuhan inginkan daripadanya. Tuhan menginginkan anak tunggalnya, yaitu Ishak, untuk dikorbankan. Oleh karena itu, pada waktu Ishak bertanya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Itu sesuatu yang tidak gampang. Itu sesuatu yang tidak mudah sampaikan kepada anaknya si Ishak. Karena sesungguhnya dengan begitu berat Abraham menjawab akan pertanyaan anaknya Ishak. Di manakah domba untuk korban bakaran itu? Dalam hatinya, Bapak Ibu Saudara, Abraham merasa berat sekali mengatakan, Abraham tidak mungkin mengatakan bahwa engkaulah korban bakaran, engkaulah yang akan kami sembelih, engkaulah yang akan kami potong. Tidak mungkin. Namun semua itu dilakukan oleh Abraham. Dijalankan oleh Abraham. Allah yang Abraham hormati, Allah yang Abraham senantiasa imani, Allah yang Abraham senantiasa percayai di dalam sepanjang hidupnya, bahwa pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Sekalipun harus Abraham merelakan anak satu-satunya untuk dikorbankan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Namun akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menyetir akan mulut dan bibirnya, sehingga dia bisa mengatakan, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ini sesungguhnya bukan semata-mata kekuatan dari Abraham. Abraham juga nggak ngerti kalau sebetulnya ini hanya ujian terhadap dirinya. Abraham
selalu meyakini akan iman pengharapannya, percayanya hanya kepada Allah yang ia hidupi di dalam hidupnya. Oleh karena itu Allah memberikan lidah Abraham untuk mengucapkan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pada waktu kita mempercayakan seluruh hidup kita, setulus hati kita, hanya kepada hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk memuaskan kehidupan kita, pasti Allah akan menuntun seluruh ungkapan kata-kata kita, perbuatan kita, dipimpin dan dikuasai oleh Allah sendiri. Ternyata benar Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti halnya saudara-saudara kita yang hari ini, pagi ini akan menyembelih hewan korban, baik itu sapi, baik itu kambing atau domba. Nah, pada waktu itu Abraham juga demikian. Ternyata di sana sudah tersedia hewan korban pengganti, sehingga Abraham mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu besar kasih setianya terhadap umatnya. Ia tidak akan menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kita harus terus meneladani akan iman pengharapan kita seperti Bapak kita, Bapak Abraham. Senantiasa percaya apa yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sebagai orang beriman, kita sudah ditebus di dalam Kristus Tuhan kita, yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menebus saudara, dosa saudara dan saya. Mari hendaknya kita senantiasa mau melakukan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Kalau Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melayani Tuhan, jangan ditawar-tawar atau ditunda-tunda. Katakan, iya, ini saya, pakailah seturut dengan kehendak Tuhan, supaya melaluinya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Dadah.